Oke, sampai di mana tadi saya? Sampai di sini ya, cross functional. Jadi itu tadi. Terus berikutnya, kenapa ini screencastku? Nah, cara untuk perusahaan ekspansi itu juga bisa dilakukan dengan melakukan merger. Jadi merger itu adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu. Nah, banyak contoh merger. Jadi merger itu artinya ada dua perusahaan atau beberapa perusahaan yang bergabung menjadi satu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contohnya adalah Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini adalah merger dari Bank Bumidaya, Bank Eksim, Bank Bapindo, dan BDN. Ini beberapa bank bergabung menjadi satu. Nah, biasanya merger ini dilakukan ya karena perusahaan-perusahaan tersebut itu punya masalah, jadi mereka memilih untuk bergabung menjadi satu. Biasa ya pasti masalah keuangan, mungkin kurang menguntungkan atau apa. Jadi kira dia bergabung. Nah, kalau contoh di sini ini Lipo Karawaci, ini adalah merger dari 8 perusahaan. Jadi ada Siloam itu tadinya dia perusahaan sendiri, Arya Duta Hotel perusahaan sendiri. Nah, kemudian eh, yang lain ini semua adalah perusahaan yang berdiri masing-masing, tapi kemudian mereka bergabung menjadi satu, menjadi Lipo Karawaci begitu. Kemudian ada juga mungkin yang kalian biasa lihat ini CIMB Niaga. Dulu kan namanya Bank Niaga Ji. Nah, kemudian Bank Niaga ini eh, apa namanya dia merger antara Bank Lipo sama Bank Niaga. Kemudian kalau tidak salah dia juga ada kerjasama dengan CIMB. Ada bank sendiri namanya CIMB. Kemudian mereka bersatulah menjadi CIMB Niaga. Gitu. Contoh lain Toyota Astra. Toyota Astra ini adalah perusahaan merger yang berdiri diresmikan tahun 71. Ini sebenarnya terdiri dari 3 perusahaan, PT Multi Astra, PT Toyota Mobil Indo, Toyota Engine Indonesia, dan Toyota Astra Motor. Ini 3 perusahaan ini, 4 ini dari 3 perusahaan ini lahirlah PT Toyota Astra Motor gitu. Jadi Astra yang kita tahu sekarang, halo, kalian bisa dengar di? Bisa, Iya, Bu. ya. Nanti Bu, Oke, soalnya bisa Bu. sekali jadi. Oke, jadi Oke, makasih. Jadi Astra ini salah satu contoh merger. Jadi merger itu adalah ketika beberapa perusahaan bergabung menjadi satu. Bisa terjadi karena ya itu tadi, dia punya masalah finansial, dia mungkin kurang laku atau bagaimana, jadi dia menggabungkan kekuatannya. Nah, contoh lain adalah Dow Chemical dan DuPont. Ini mereka masing-masing sebenarnya perusahaan besar, tapi ketika ada terjadi masalah, akhirnya mereka memilih untuk bekerja sama, melebur, supaya bisa menjadi satu. Nafis, bisa tolong bacakan saya tentang merger di sini? Merger yaitu dua perusahaan digabung atau digabungkan untuk menjadi perusahaan yang tunggal yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Oke. Merger terbagi 3. Ya. Merger horizontal. Ya, lanjut. Merger horizontal yaitu perusahaan terlibat dalam jenis bisnis yang sama. Yang kedua, penggabungan vertikal, itu gabungkan dengan pemasok atau pelanggan. Yang ketiga, penggabungan konglomerat, bergabung dengan perusahaan di industri yang tidak terkait. Iya, jadi terima kasih. Jadi merger itu adalah dua perusahaan yang dilebur atau digabung menjadi satu. Jadi perusahaan tunggal, jadi satu perusahaan, jadi beberapa perusahaan, dua perusahaan atau lebih itu dilebur jadi satu menjadi satu entitas saja begitu, satu PT begitu. Nah, merger ada beberapa jenis. Ada merger yang horizontal, jadi bisnisnya sama. Ini terjadi misalnya yang Toyota tadi, dia jenis bisnisnya sama, semua sama-sama tentang mobil, kemudian dia gabung. Ada juga penggabungan vertikal. Penggabungan vertikal itu adalah gabungan pemasok dengan pelanggan. Jadi misalnya supplier tepung bergabung dalam Indomie. Tapi kalau merger itu posisinya sama ya. Nanti ada bedakan, ada namanya merger, ada akuisisi. Kalau merger itu mereka punya posisi sama, tidak ada yang jadi lebih besar atau bukan jadi bagian, tapi dia bersatu begitu. Jadi dia setara, sederajat dalam perusahaan itu. Nah, kemudian ada namanya penggabungan konglomerat. Jadi itu bergabung dengan perusahaan di industri yang tidak terkait. Seperti contohnya Lipo tadi, perusahaan healthcare, kemudian perusahaan apa tadi yang Lipo itu? Lipo itu ada healthcare, hotel, kemudian apa lagi namanya ini land development.
real estate. Ini beberapa jenis perusahaan yang berbeda bergabung menjadi satu. Nah, itu namanya merger conglomerate. Ini penggabungan konglomerat. Nah, begitu. Jadi merger itu ada beberapa tipe. Kemudian bisa tolong Priscilla bacakan kita corporate motives for merger, alasan korporat melakukan merger. Bisa, Bu. Ya, tolong bacakan. Yang pertama keahlian manajerial, yang kedua manfaat pajak, yaitu perusahaan yang mengalami kerugian dapat menjadi kandidat yang menarik untuk merger karena manfaat pajak. Yang ketiga, pertumbuhan langsung meliputi kapasitas produksi dan penjualan. Dan yang terakhir, skala ekonomi, yaitu menggabungkan fasilitas produksi dan mengurangi biaya per unit. Dan penggabungan horizontal lebih mungkin untuk mencapai skala ekonomi. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa alasan perusahaan melakukan merger. Yang pertama ya mungkin karena ya pasti ada masalahnya lah. Kalau perusahaan itu sehat-sehat saja mungkin ya ngapain saya pergi bersatu dengan orang lain yang saya tidak kenal, yang saya asing gitu. Nah, tapi ketika dia punya masalah, ya merger itu bisa ada dapat keahlian manajerial. Artinya ya mungkin manajemen di perusahaan yang satu cukup kuat, perusahaanku juga cukup kuat. Jadi dengan bergabung menjadi semakin kuat, jadi bagus begitu. Nah, kemudian ada juga manfaat pajaknya. Ketika kita berdiri sendiri-sendiri ya kita harus bayar pajak sendiri-sendiri. Tapi ketika kita bergabung, maka beban pajak itu kita bagi begitu. Beban pajak kita tidak tanggung sendiri. Nah, kemudian tentunya dengan bergabung menjadi satu, kita bisa bertumbuh. Jadi kapasitas produksi, kita bisa produksi lebih banyak, kita bisa jualan juga dengan lebih lancar begitu. Bayangkan misalnya Siloam ini masih sendiri. Tadi tuh Siloam Healthcare kan dia masih sendiri berdiri. Ya mungkin dia harus setengah mati cari cari tempat ketika dia mau bangun, dia harus setengah mati cari asuransi untuk bekerja sama. Tapi begitu dia digandeng dengan Lipo, kapan Lipo bikin perumahan, langsung Siloam ada di situ. Misalnya kayak waktu kan Lipo itu dia induknya GMTD ya, GMTD itu Tanjung Bunga yang mengembangkan itu Tanjung Bunga mulai dulu dari cuma satu perumahan menjadi sangat banyak perumahan sampai banyak mallnya apa semua di sekolahnya segala macam. Nah, jadi begitu Lipo buka di Makassar, maka dia sudah tahu pasti harus rumah sakit yang dibangun di daerah itu harus Siloam, bukan di rumah sakit yang lain, karena dia sudah ini. Jadi Siloam langsung berkembang di situ begitu. Dia tidak perlu cari lokasi, dia tidak perlu meraba-raba ketika dia mau buka di Makassar, karena dia langsung bekerja sama dengan Lipo Makassar yang sudah ada duluan di sini gitu. Jadi penjualannya Siloam, penjualan di sini artinya pemasukannya Siloam, ya Siloam bisa lebih cepat berkembang begitu. Sama juga dengan ketika sekarang Citraland mau buka di Makassar. Citraland sudah banyak mulai dibuka di Makassar, dia bikin perumahan di mana-mana. Mulai satu perumahan dulu yang di Goa, kemudian buka yang di Center Point, kemudian nanti ada lagi Citraland yang sementara dibangun di BTP. Nah, itu nanti ketika dia sudah bangun, dia sudah mapan, nanti dia pasti akan ada sekolahnya, ada rumah sakitnya. Nah, sekolah dan rumah sakit yang dibangun pasti adalah sekolah dan rumah sakit yang merupakan bagian dari grupnya mereka begitu. Jadi karena jadi grup-grup sekolah-sekolah tersebut mereka ketika mau bikin cabang dia tidak perlu setengah mati karena dia sudah digandeng dengan Citraland gitu. Jadi penjualannya pasti jadi lebih besar, pemasukannya pasti lebih besar. Kemudian skala ekonomi. Masih ingat saya kayaknya pernah ajar itu waktu kita masih kuliah di kelas economics of scale. Masih ingat? Udah lupa? Economics of scale. Tunggu, saya coba buka. Pen color black. Nah, bisa dilihat tulisanku. Economics of scale. Bisa dilihat ini tulisanku? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, walaupun jelek, ya enggak apa-apa lah karena kita pakai kursor ini. Jadi economics of scale itu adalah skala ekonomis. Jadi, economics of scale. Jadi semakin banyak produk dibikin, semakin banyak produksi,
semakin banyak anuin gara-gara corona ini biar menulis di papus ya. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka dia punya biaya produksi menjadi semakin rendah. Economics of scale itu adalah semakin banyak barang yang dibikin, maka biaya produksinya itu menjadi semakin rendah. Itu adalah economics of scale. Begitu. Jadi skala ekonomis yang dimaksud di sini adalah perusahaan itu bisa menggabungkan fasilitas produksi dan mengurangi biaya per unit. Jadi misalnya tadi Toyota Astra, ada beberapa Toyota Astra bergabung. Nah, jadi dengan adanya mereka bergabung ya, maka mereka bisa memproduksi barang lebih banyak, dan karena dia produksi barang lebih banyak, maka biaya produksinya menjadi lebih rendah. Jadi biaya produksi per unitnya lebih rendah. Jadi dia melakukan economics of scale begitu. Kemudian kalau penggabungan horizontal, yaitu penggabungan antara perusahaan yang sejenis, itu dia lebih mungkin untuk melakukan economics of scale gitu. Sejauh ini bisa dimengerti? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Ji. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana akuisisi itu bisa mengenerate atau menghasilkan economies of scale atau skala ekonomis. Jadi, misalnya kita lihat, perusahaan A, dia memproduksi 500 unit. Harga per unit, biaya per unit itu adalah 10. Minta maaf, itu siapa yang di rumahnya ada ayam, boleh di mute mikrofonnya, maaf ya. Tolong yang mikrofonnya di dekat ayam, maksudnya ini minta tolong dikasih mati. Oke, jadi kita lihat ini ada perusahaan A dan B. Perusahaan A itu dia memproduksi 500 unit. Kalau ini dia berdiri sendiri ya, waktu dia berdiri sendiri, dia bisa memproduksi 500 unit. Dia punya variable cost atau biaya variabel per unit $10. Variable cost-nya secara keseluruhan 5.000. Fixed cost-nya 6.000, total cost-nya 11.000. Maka biaya barangnya dia per unit adalah $22. Nah, ini perusahaan B, waktu dia berdiri sendiri, sebenarnya dia memproduksi 400. Kemudian dia punya variable cost 10, jadi 400 kali 10, 4.000. Fixed cost-nya sama, 6.000, total cost-nya 10.000. Biaya cost per unitnya adalah $25. Begitu A dan B bergabung, merger menjadi satu, maka mereka mampu bersama-sama memproduksi 900 unit. Nah, karena dia sama-sama produksi 900 unit, maka biaya produksinya per unit turun menjadi 16,67. Maka kita bisa lihat dia menjadi lebih untung ya. Dia menjadi jauh lebih untung karena biaya produksinya turun karena mereka bersama-sama bisa memproduksi barang lebih banyak, digabungkan begitu. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi contoh bagaimana merger itu, akuisisi itu bisa menghasilkan economics of scale. Jadi kita bisa memproduksi lebih banyak sehingga biaya produksi lebih turun. Biaya produksi turun, maka kita bisa mendapatkan keuntungan produksi yang lebih besar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya?